Tips memulai usaha sendiri untuk pemula. Pasti banyak banget dari sobat semua yang ingin menjadi orang sukses. Maksudnya mungkin jadi orang kaya, termasuk saya juga. Tiap orang punya jalan ninjanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan membuka usaha sendiri agar kita bisa sukses. Dengan punya bisnis sendiri, kita bisa mengatur semua-muanya semau kita. Mulai dari jadwal kerja, jadwal libur, jadwal kereta, keuntungan, pengeluaran, marketing, strategi bisnis, dan lain-lain semuanya pokoknya mah ya. Emang sih punya usaha sendiri itu susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jika kita punya keinginan dan tekad yang kuat, kita pasti bisa membuat usaha kecil yang menguntungkan dengan modal yang pas-pasan. Jadi buat sobat YouTube nih yang siap belajar dan siap sukses dengan bisnisnya, pasang headset rapat-rapat, siapkan cemilan kesukaan dan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube yang dermawan, kembali lagi di channel YouTube Cucu Hermawan. Di sini merupakan channel yang asik untuk belajar bisnis, marketing, dan juga thrifting. Jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang tips membuat usaha kecil milik sendiri. Gak apa-apa sendiri, asal jangan hidup kita yang sendirian. Tips yang pertama adalah kita membuat usaha sesuai dengan passion. Passion atau style merupakan ciri khas yang melekat erat dengan kebiasaan dan juga kesukaan kita tentunya. Untuk sobat yang masih bingung untuk memulai usaha yang seperti apa, maka sobat bisa menyesuaikan dengan passion yang sobat miliki. Jika sobat suka dan mengetahui banyak hal tentang otomotif, maka sobat bisa mulai usaha bengkel kecil-kecilan atau jasa custom motor, atau juga bisa jual beli spare part kendaraan. Kalau sobat suka membuat konten digital, editing foto, atau bikin video, sobat bisa menjadi prok. Ayo, jadi apa ayo? Bukan ya, kalau itu Pak Tarno. Sobat bisa menjadi YouTuber atau TikToker. Karena pada dasarnya, melakukan sesuatu sesuai dengan passion akan membuat kita lebih percaya diri dan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, kita harus menemukan peluang usaha jangka panjang. Nah, selain usaha sendiri dengan passion, tentu sobat juga harus mengetahui apakah usaha tersebut bisa menghasilkan dan bisa bertahan lama. Usaha pilihan sobat harus memiliki masa depan yang cerah dan bisa berkompetisi di pasar. Jadi, sobat harus menganalisa secara menyeluruh tentang model bisnis dan menemukan peluang keuntungan yang bisa didapatkan dari bisnis tersebut. Atau bisa jadi, untuk saat ini nih, bisnis tersebut belum booming dan justru sobatlah yang menjadi pionir atau pencetus bisnis keren tersebut. Tips yang ketiga, tentukan bisnis plan atau visi dan misi usaha untuk kedepannya. Nih, salah satu keuntungan memiliki usaha sendiri yaitu sobat bisa menentukan visi dan misi perusahaan sesuai dengan keinginan. Tidak ada batasan dan aturan dari orang lain karena sobat sendiri yang akan mengelola dan mengurusnya, meskipun usahanya masih kecil-kecilan. Justru karena usaha masih kecil-kecilan, jadi kita bisa mengontrolnya lebih mudah. Pastikan visi sobat kedepannya bisa membawa perusahaan ke arah yang positif dan bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga lingkungan sekitar. Tips selanjutnya, kita harus menghitung modal awal usaha. Nah, modal awal merupakan faktor penting nih dalam membangun usaha. Jadi sobat harus benar-benar membuat perhitungan yang matang. Bukan perhitungan ke orang lain ya, itu sih ngajak berantem. Buatlah perhitungan secara detail dari semua kebutuhan usaha, mulai dari biaya awal, biaya operasional, biaya lahiran, biaya promosi, dan lain-lain. Hitung hingga pengeluaran sekecil apapun. Karena pengeluaran kecil, kalau jumlahnya banyak, bisa jadi pengeluarannya besar. Dan ingat, selalu siapkan juga dana tak terduga untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan. Dan terakhir, siapkan dana 2,5% untuk sedekah minimal tiap bulan. Tips selanjutnya adalah apa sih uniknya usaha sobat?
Nah, mungkin sobat terpikirkan untuk menjual produk-produk yang sedang tren dan sudah banyak dijual di pasaran. Pastikan usaha sobat memiliki keunikannya tersendiri, sehingga membuat pelanggan lebih memilih produk sobat dibanding produk kompetitor. Saya jadi ingat nih quotes dari Kang Panji Pragiwaksono ya, seorang stand up komedian yang mengatakan bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini jelas mengisyaratkan bahwa bisnis kita harus punya nilai plusnya dibanding dengan yang lain. Misalnya, jika sobat berjualan produk kaos distro, produk kaos tersebut berbahannya harus nyaman, beda dengan yang lain, sablonnya berkualitas, dan desainnya juga tidak pasaran. Tentu diiringi dengan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan agar pelanggan nyaman untuk belanja di usaha kita. Tips yang keenam, bisnis online atau offline atau kedua-duanya. Ini pengalaman saya sih ya. Jadi membuka bisnis online merupakan langkah awal yang mudah dan juga murah. Sobat bisa memanfaatkan marketplace semisal Tokopedia atau Shopee. Selain mendapatkan potensi customer yang tentunya tak terbatas ya, bisa seluruh Indonesia bahkan luar negeri, juga memberikan beragam pilihan metode transaksi nih ya. Bisa COD, bisa transfer, semua bank ada, juga transaksinya aman dan nyaman bagi pelanggan. Pertimbangkan pula untuk membuka usaha offline. Jadi kalau udah gede atau mau mulai bisnisnya offline, sobat bisa memulai dari rumah sendiri atau rumah keluarga atau rumah tetangga, atau menyewa lokasi yang strategis supaya mudah dijangkau oleh pelanggan. Tentunya dengan lokasi yang strategis butuh biaya sewa yang agak mahal, jadi itu diperhitungkan ke modal awal usaha. Tips selanjutnya, ikuti tren. Nah, tak ada salahnya nih kalau kita mengikuti tren saat ini atau yang sedang trending pada lini masa kita. Naiknya sebuah tren pasti diakibatkan oleh tingginya minat pembeli. Jadi misalnya lagi rame produk fashion ala-ala Korea ya, opa-opa Korea, sobat bisa ikut berjualan produk seperti itu. Atau yang lagi hype nih, lagi rame produk frozen food, kenapa tidak sobat membuat produk semacam itu dengan kemasan yang lebih unik. Sobat harus jeli terhadap tren yang terjadi agar bisa terus berinovasi dan tentunya mendapatkan hasil berupa keuntungan atau awareness dari pembeli. Tips selanjutnya, kita harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses duluan dibanding kita. Minimal ada satu influencer yang sobat kagumi, terutama yang memiliki jenis usaha yang mirip dengan sobat. Jangan takut untuk belajar dan meminta saran dari orang-orang yang sudah sukses, karena mereka adalah orang yang sudah menghadapi berbagai rintangan dan berpengalaman. Tidak hanya cerita sukses, dengarkan pula cerita pahit getirnya mereka dalam memulai bisnis, sehingga kita belajar untuk meminimalisir kesalahan pada bisnis kita ke depannya. Namun tetap harus diingat bahwa tiap orang punya jalan suksesnya masing-masing. Jadi walaupun cara yang kita lakukan sama, belum tentu hasilnya juga sama. Nah, kali ini saya mengutip dari CEO Crispy Ikan, Kang Ang Permana, lulusan Institut Pertanian Bogor, yang bilang, bisnis sih bisa dikopi, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Tips selanjutnya, kita harus belajar melatih mental. Nah, ketika menjalankan usaha sendiri, mental dan keteguhan hati akan terus diuji setiap hari. Jadi kita harus kuat dan sabar dalam menjalaninya. Jalani usaha kita tahap demi tahap, tetes demi tetes, sedikit demi sedikit, lama-lama sakit. Akan ada banyak sekali pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bisa saja berdampak baik maupun berdampak buruk bagi bisnis kita. Sehingga kita harus siap dengan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, disinilah tingkat kreativitas kita akan terus diasah. Sehingga lambat laun keputusan yang kita ambil akan menjadi intuisi dan pola pikir yang matang. Terus berinovasi. Nah, tips selanjutnya adalah dalam berbisnis, inovasi adalah salah satu cara agar usaha kita bisa terus eksis dan ikut berkompetisi. Seiring berjalannya waktu, dari pagi malam terus berjalan terus, pasti akan terus ada tren yang baru, desain yang baru, cara promosi yang baru, pembayaran yang baru, dan sebagainya.
Selain itu, inovasi yang unik juga menjaga pelanggan agar tetap up to date dengan produk atau jasa yang kita tawarkan ke mereka. Tips yang ke-11 nih ya, kelola keuangan usaha dengan baik. Jadi sobat nih harus serius dalam mengelola keuangan bisnis. Hitung setiap pemasukan dan pengeluaran dari usaha sobat sedetail mungkin. Mungkin bisa saja disebut perfeksionis, tapi ini penting ya. Saat ini sudah banyak software pembukuan yang tersedia di handphone maupun laptop, jadi gampang aja untuk pembukuan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap keuangan bisnis sobat. Dan yang paling penting, pisahkan antara keuangan bisnis dan juga keuangan pribadi. Selanjutnya adalah kita harus membuat strategi promosi marketing yang unik. Nah, agar usaha kecil kita dilirik oleh calon customer, perlu adanya sebuah strategi promosi yang menarik. Sobat bisa mencoba promosi gratis dengan memposting usaha sobat melalui media sosial, foto-foto yang nyentrik dengan ada figuran atau juga orang yang sedang menggunakan produk sobat atau review orang lain yang diupload ke media sosial. Atau sobat juga bisa promosi berbayar menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads untuk menyasar target audiens tertentu yang sesuai dengan market usaha sobat. Untuk usaha offline, sobat bisa coba membuat banner yang nyentrik ya, dipasang billboard gitu ya di jalanan, atau membuat selebaran yang bisa dibagikan ke banyak orang. Dalam melakukan marketing ini, sobat wajib menganalisa pasar secara detail agar promosi bisa tepat sasaran ke customer yang diinginkan. Tips yang terakhir nih ya, sobat harus mencari partner yang bisa dipercaya. Awalnya mungkin kita sendiri dalam berbisnis, tapi lambat laun ketika bisnis sudah mulai berjalan, mungkin sobat butuh partner. Trust atau kepercayaan adalah kunci. Sobat harus mencari partner yang dapat diandalkan dan juga jujur. Meskipun kita mengeluarkan biaya lebih untuk menggaji orang tersebut atau untuk sharing profit dengan partner kita, tapi akan sepadan dengan kemajuan bisnis yang sobat dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja tentukan usaha yang ingin sobat jalankan sekarang juga. Sekian dari saya, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan video sharing-sharing di channel YouTube Cucu Hermawan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat cepat kaya dan semangat berkarya.